yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan saja, sebab kami ini adalah debu dan tanah, tidak punya kekuatan, tetapi banyak kelemahan. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu, biarlah pemberitaan firman-Mu ini benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Sudah dapat? Halo, sudah dapat belum? Sudah ya? Ya, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. Ya, ini kayaknya kayak berkuasa saja, tidak ada semangat. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada pagi ini saya memberikan tema kepada kita, yaitu kaya di hadapan Tuhan. Ya. Ini temanya, kaya di hadapan Tuhan. Perikop yang kita baca dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 sampai 21 ini berbicara tentang orang kaya yang bodoh. Ya. Kenapa dikatakan bodoh? Karena orang kaya ini mengatakan pada dirinya, "Hai jiwaku, banyak harta tertimbun padamu, karena itu tenangkanlah hidupmu, makanlah bersenang-senanglah." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita seringkali orang karena harta kekayaan yang dimiliki, sama seperti orang kaya yang bodoh ini, sehingga dia tidak dapat melihat kebenaran Allah, tidak mengenal Allah yang benar. Ini yang sering sekali membuat orang kaya itu tidak dapat mengenal Tuhan. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita tidak mengenal Tuhan, ya, sudah pasti hidup kita itu berantakan. Saya pagi ini tadi mendengarkan satu YouTube. Jadi ada satu pertanyaannya kepada seorang pendeta. Pendeta ini mantan. Lalu pada waktu orang itu bertanya begini, kenapa banyak pendeta menjadi mualaf? Nggak tahu mualaf ya, pindah agama. Pendeta. Jadi dikatakan dari situ, dan pendeta ini memastikan memang dia berdasarkan firman Tuhan. Dikatakan bahwa siapa yang pindah agama itu menjadi mualaf, dipastikan hidupnya pasti menderita. Pasti menderita. Kenapa? Karena saudara-saudara, dia meninggalkan kebenaran, dia meninggalkan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu pada minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, yang disembah oleh Ishak dan Yakub. Itulah Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Allah yang benar. Ada agama-agama katanya menyembah Allah, tetapi saya katakan Allah yang benar itu adalah Allah bangsa Israel, orang Yahudi. Itu yang dikasih Tuhan. Jadi sudah pasti orang kaya yang bodoh ini
karena kekayaannya tidak dapat mengenal Allah yang benar. Nah, saudara-saudara, sementara harus juga kita tahu bahwa harta benda atau kekayaan tidaklah menjamin kebahagiaan atau ketenangan. Tidak. Justru karena harta bendanya itu, kekayaannya itu yang membuat dia sulit sekali untuk mengenal siapa Allah yang benar itu. Kalau boleh saya katakan hari ini kita yang di zaman sekarang ini rata-rata manusia berpikir tentang harta. Setuju kan? Halo, setuju kan? Orang berpikir harta, kekayaan. Tapi ingat sekali lagi, harta dan kekayaan tidak dapat memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Itulah yang terjadi pada orang kaya yang bodoh ini. Jiwanya itu sengsara. Karena apa? Tuhan katakan, pada malam ini aku akan mencabut nyawamu. Untuk siapakah engkau mengumpulkan harta itu? Adakah harta yang kita bawa pada waktu kita mati? Sama sekali tidak. Makanya Bapak Ibu Saudara, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu sudah tepat. Apa dikatakan itu? Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak dikatakan berikan kepada kami 100 tahun makanan yang secukupnya. Tidak. Pada hari ini. Karena besok Anda itu belum tentu memiliki hari lagi. Belum tentu besok itu Anda memiliki hidup. Tetapi kalau Anda memiliki hidup, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, kata Tuhan. Karena kesusahan besok ada lagi. Nah, kita yang dikasihi Tuhan, seringkali ada orang berhutang. Ya, katakan sejujur, siapa yang masih punya hutang di sini? Ada enggak? Enggak ya? Amin. Ya. Kenapa kita berhutang? Karena ingin punya uang tadi. Ya. Tapi pada waktu datang tagihan, ya. Pada waktu datang tagihan, ada orang yang datang menagih hutang. Di situ tiba-tiba langsung telinganya sulit mendengar. Otaknya pun menjadi error, matanya jadi kabur, orangnya jadi bodoh. Ya, kan? Jadi itulah kalau orang yang berhutang. Saudara-saudara, Yohanes bilang, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu, saudara-saudara. Makanya orang kaya yang bodoh ini kan, apa yang membuat dia bodoh? Yang pertama, karena kekayaannya sehingga dia tidak bisa mengenal Tuhan yang benar. Yang kedua, karena ketamakan. Saudara-saudara, apa definisi daripada tamak? Tamak definisinya itu begini: keinginan untuk memiliki harta benda lebih daripada orang lain dan tidak sesuai dengan apa yang sudah dikumpulkan Tuhan bagi dia untuk memelihara hidupnya. Itulah dalam definisi tamak, saudara-saudara. Keinginan memiliki harta benda yang lebih. Ya. Makanya ada istilah-istilah, saudara-saudara. Istilah bahasa Inggrisnya Hepengdo mengatur negara. Bahasa Bataknya Hepengdo mengatur negara. Bahasa Inggrisnya
The time is money. Bahasa karunya nggak tahu. Begitu hebatnya harta benda, begitu hebatnya kekayaan mempengaruhi jiwa seseorang. Sekali lagi saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan, kalaupun engkau memiliki seluruh harta dunia ini, seluruh menjadi milikmu, kalau engkau kehilangan nyawa, apa artinya bagimu? Jadi yang paling berharga, Bapak Ibu Saudara, yang paling berharga dalam hidup kita adalah nyawa kita. Amin. Halo, amin. Itu yang paling berharga. Tetapi yang paling berharga ini seringkali tidak kita pedulikan. Seringkali kita tidak pedulikan. Kenapa ada perampok? Karena ingin kaya. Kenapa ada pencuri? Karena ingin kaya. Karena apa ada begal? Karena ingin kaya. Menghalalkan segala cara. Saudara-saudara yang terkasih oleh Yesus, mulai saat ini mari kita sadari bahwa harta kekayaan itu sama sekali tidak dapat memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Sama sekali tidak. Anda mau tenang hidup, Anda mau selamat dalam hidup Anda, nyawa Anda selamat, maka Anda harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penuh dengan kemuliaan Tuhan berarti penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus. Itulah kekayaan yang daripada Tuhan. Anda akan menerima ketenangan hidup. Itulah kekayaan dari Tuhan. Yang lain itu apa? Semua yang Anda lihat di dunia ini, semua yang Anda miliki di dunia ini, saya katakan pasti semuanya terbatas. Hidup Anda terbatas. Ya. Jadi saudara-saudara, mari kita coba lihat dulu di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 12. Silakan satu orang baca. Karena perlindungan nikmat adalah seperti perlindungan uang. Sebentar. Karena perlindungan hikmat sama seperti perlindungan uang. Perlindungan hikmat. Kenapa dikatakan perlindungan hikmat sama dengan seperti uang? Begitu Bapak Saudara. Kita mau tahu ini. Uang dapat membeli hikmat, tapi uang tidak dapat membeli kemuliaan. Perlindungan hikmat sama dengan perlindungan uang. Terus. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Dan beruntunglah orang yang mengetahui bahwa hikmat mengetahui perlindungan miliknya. Beruntunglah orang, saudara-saudara. Memang uang itu adalah suatu sarana untuk kita dapat memberikan hikmat. Contoh, kalau kita sekolah bayar uang sekolah enggak? Bayar. Tapi keselamatan apakah harus dibayar? Bayar juga. Kenapa? Kalau kita misalnya memberitakan Injil, harus dengan apa? Untuk menyelamatkan nyawa orang, itu harus dengan apa? Dan Yesus datang ke dunia ini, itu Yudas dikenal sebagai bendahara. Walaupun Yudas juga mencuri terus. Tapi kalau tidak punya uang, keselamatan itu tidak sampai. Makanya di dalam Roma itu, Roma yang ke-13 mengatakan, siapa yang mendengarkan Injil, dia akan diselamatkan. Tapi bagaimana orang bisa mendengarkannya kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang yang memberitakannya kalau tidak ada yang diutus? Bagaimana orang yang diutus kalau tidak ada dananya? Jadi
uang itu hanya dapat menolong kita dalam memberitakan keselamatan, tetapi nyawa kita tidak dapat dihargai dengan uang. Coba kita baca kembali Pengkhotbah 12 ayat 7. Nah, ini yang mau saya jelaskan di sini. Pengkhotbah 12 ayat 7. Sudah dapat? Silakan. Dan tubuh kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada orang yang mengaruniakan. Dan debu kembali menjadi debu, dan roh kembali kepada Allah. Saudara-saudara, perhatikan ini. Ini yang namanya manusia terdiri dari 3 unsur. Kalau unsur ini tidak ada, itu namanya bukan manusia. Apa unsurnya? Yang pertama tubuh, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah roh. Saudara-saudara, pada waktu nanti kita mati, itu ketiga-tiganya bisa berpisah, saudara-saudara. Itu makanya di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kedua, dia mengatakan begini: semoga Allah, sumber damai sejahtera, memelihara kamu keseluruhannya, dan semoga Allah memelihara kamu tubuh, jiwa, dan roh. Jadi 3 unsur. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan, firman Allah itu tajam, lebih tajam daripada pedang bermata 2, yang dapat memisahkan antara roh dan jiwa. Nah, saudara-saudara, tadi sudah dikatakan tubuh kembali ke tanah karena dari sana asalnya, roh kembali kepada Tuhan karena dari sana asalnya, tapi jiwa kita, jiwa ini yang mempunyai, kalau tidak di Firdaus, dia ada di Hades. Hades itu adalah kerajaan maut. Kerajaan maut itu sama dengan jadi baby. Siapa yang masuk ke dalam kerajaan maut jadi baby lagi. Tapi yang masuk kepada Firdaus, dia bersama dengan Tuhan. Nah, jiwa ini, saudara-saudara, kalau dia percaya kepada Yesus, jiwanya selamat, jiwanya di Firdaus. Tapi kalau tidak percaya kepada Yesus Kristus, jiwanya masuk jadi di kerajaan maut, menjadi hantu. Hantu sudah pasti ke neraka. Nah, itu makanya orang kaya yang bodoh ini tadi dia bilang, pada malam ini aku mencabut nyawamu, kemanakah jiwamu? Untuk apa harta itu semua? Tidak ada lagi gunanya, saudara-saudara. Makanya kita yang kita sudah Tuhan, jiwa ini harus dipelihara di dalam Tuhan, yaitu jiwa yang harus dipenuhi dengan firman Tuhan, jiwa yang harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah kekayaan daripada Tuhan. Jadi kita yang dikasihi Tuhan, apakah kekayaan yang daripada Tuhan itu meliputi kebahagiaan dan kesenangan aja? Tidak, tapi juga dia akan berkaya kita secara materi. Mari kita baca ayat yang terakhir, Amsal 10 ayat 22. Silakan saudara baca. Berkat Tuhan menjadikan orang kaya, susah payah tidak menapatinya. Jadi kalau jiwa kita dipenuhi dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saudara-saudara, materi juga Anda dapat. Karena apa? Ada ketenangan bagi dia, ada hikmat bagi dia. Makanya kalau Anda yang saat ini mau mencari
pekerjaan, saya katakan sekarang, tenangkan jiwamu dengan peduli dengan firman. Hanya itu yang bisa membuat Anda menjadi orang kaya, tetapi susah payah tidak ada baginya. Kita seringkali susah mencari uang, susah menjadi orang kaya, bahkan sampai mati juga gak kaya-kaya. Kita menderita. Karena apa? Selalu yang kita pikirkan itu materi yang terbatas. Tidak pernah kita berpikir firman, tidak pernah kita berpikir kemuliaan Tuhan, tidak pernah kita benarkan diurapi oleh Roh Kudus. Sekali lagi, yang paling penting adalah pikiranmu, hatimu, jiwamu berada di dalam Tuhan. Kalau itu yang sudah kita lakukan, saudara-saudara, maka berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat materi melimpah, saudara-saudara. Amin. Halo, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, harta benda yang kita miliki, kekayaan yang kita punya, janganlah itu yang membuat mata rohani kita tertutup. Dan jiwa kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan, harus penuh dengan kemuliaan Tuhan, harus dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Sebab itu adalah sumber bagi kita untuk menerima berkat-berkat yang berkelimpahan itu. Terima kasih Yesus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Materikan itu Tuhan, sehingga kami berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.